Baiklah, kita akan masuk sesi pertama. Berhubung memang agenda kita sudah mulai, kami minta kepada seluruh peserta dan Rakerda dan Rapimda ini untuk menyimak karena ini penting. Tadi ini teknis langsung dan sudah hadir di tengah-tengah kita Kanda kita, yaitu Bapak Iwan Saputra, alamat Jalan Timur Nenda 2B, Sidomulyo, Kota Bengkulu. Saat ini pekerjaan Ketua KPU Provinsi Bengkulu, sebelumnya 2 periode di KPU Kepahyang, sempat Ketua KPU Kepahyang, dan untuk periode ini menjadi Ketua KPU Provinsi Bengkulu. Riwayat pekerjaan 2 periode anggota KPU, riwayat organisasi KMI Cabang Bengkulu, KNPI Provinsi Bengkulu. Kepada Bapak Iwan Saputra kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua, Sekretaris dan seluruh jajaran kepengurusan Partai Gerindra Provinsi Bengkulu. Yang saya hormati para peserta Rakerda atau Rapimda dan kader, seluruh kader atau personal fungsionaris Partai Gerindra dari seluruh kabupaten kota seluruh kabupaten kota se-Provinsi Bengkulu yang saya hormati, beserta para undangan mungkin yang sempat hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ungkapan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sudah selayaknya dan sepatutnya kita sampaikan, karena berkat limpahan rahmat dan taufiknya kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesempatan hadir di tengah-tengah forum yang sangat strategis sedikit ya. Kenapa? Karena pemilu 2014 sudah tidak lama lagi. Kalau kita hitung mundur dari tanggal 9 April 2014, lebih kurang sekitar 8 bulan. Untuk 8 bulan dalam urusan pesta demokrasi ini merupakan waktu yang singkat, yang tidak panjang, yang tentunya seluruh kontestan pemilu, khususnya partai politik, pasti akan sudah mulai melakukan langkah-langkah konsolidasi, sudah melakukan musyawarah dan pembicaraan mengenai strategi pemenangan pemilu 2014. Kenapa? Karena memang faktanya bahwa pemilu 2014 ini banyak memiliki perbedaan dengan pemilu 2009. Selain hal-hal teknis mengenai penyelenggaraan pemilu, juga konstelasi politiknya nanti mungkin akan dibahas. Ada pemateri khusus mengenai ini dari pakar politik yang disampaikan oleh Pak Sekretaris. Dan silahkan dikupas didalami, karena pertarungan atau konstelasi politik menjelang pemilu 2014 ini dengan dinamikanya itu harus dicermati betul dan harus dipahami oleh seluruh kontestan pemilu sebagai modal dasar untuk menang dalam pemilu yang dilakukan nanti ya, selama 21 hari sebelum hari tenang. Yang boleh dilakukan setelah 3 hari partai politik ditetapkan sebagai peserta pemilu adalah kampanye selain kampanye dalam bentuk iklan di media elektronik maupun media cetak dan rapat umum. Selain itu boleh dilakukan semenjak 3 hari setelah parpol ditetapkan sebagai peserta pemilu. Partai politik ditetapkan sebagai peserta pemilu adalah pada tanggal 9 Januari 2013. Artinya setelah tanggal 13 Januari 2013, seluruh partai politik sudah bisa melakukan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye ke media, kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga, maupun kampanye dalam bentuk lain. Itu sudah mulai dilakukan sejak 3 hari parpol tersebut ditetapkan sebagai peserta pemilu. Ini sebenarnya sudah dilakukan pada tahun 2009,
itu berdasarkan evaluasi dalam penyelenggaraan pemilu 2004. Kenapa? Karena pada pemilu 2004 kampanye hanya disediakan waktu selama 21 hari atau 3 minggu sebelum hari tenang. Artinya selain itu partai politik belum bisa melakukan sosialisasi apapun terkait dengan pelaksanaan pemilu 2014. Padahal kalau kita mencermati perdebatan sehingga lahirnya pasal yang mengatur tentang kampanye yang sangat panjang itu ya. Kalau 2009 dulu sekitar 9 bulan karena memang mulai hari pelaksanaan kampanye lebih pendek dibanding pemilu 2014. Kalau pada pemilu 2014 ini setahun lebih ya. Kalau kita hitung dari Januari 2013 pada April 2014 artinya ada setahun lebih waktu parpol sudah mulai melakukan kampanye. Ya, dalam perdebatan di DPR terkait ini, kenapa? Karena selama ini terjadi semacam kesalahan dalam merumuskan atau dalam memaknai pemilu. Pemilu ini selama ini hanya dimaknai sebagai pemungutan suara untuk mendapatkan calon-calon anggota legislasi, calon wakil rakyat yang akan merepresentasikan hak rakyat nanti ketika pengambilan kebijakan. Hanya itu. Sementara ada satu hal yang dilupakan, yaitu merupakan kewajiban partai politik melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Rekapitulasi penghitungan suara. Nanti ada tahapan yang namanya penentuan perolehan kursi dan calon terpilih. Nah, ini juga penting saya sampaikan. Sebelum dilakukan penetapan partai politik pemenang pemilu atau caleg terpilih, nanti akan dilakukan rekapitulasi yang untuk digunakan untuk menetapkan perolehan kursi dari partai politik dan penetapan siapa calon terpilih dari masing-masing partai politik tersebut. Dalam penentuan alokasi kursi yang akan diperoleh partai politik itu sekarang ada yang dinamakan dengan parliament threshold. Parliament threshold yang angkanya 3,5%. Jadi setelah KPU menetapkan perolehan suara partai politik secara nasional di Jakarta terhadap seluruh partai politik, yaitu diambil dari suara sah. Jadi rekapitulasi perolehan suara partai politik secara nasional itu dilakukan terhadap perolehan suara sah seluruh partai politik. Akan dilihat dilakukan persentase bagi parpol yang memenuhi ambang batas perolehan suara 3,5% minimal ke atas, maka dia akan diikut sertakan pada tahapan berikutnya, yaitu untuk penentuan perolehan kursi masing-masing parpol. Bagi partai politik yang tidak bisa memenuhi ambang batas minimal 3,5% perolehan suara sah secara nasional, maka dia tidak akan diikut sertakan dalam penentuan perolehan alokasi kursi masing-masing parpol. Angka 3,5% ini adalah merupakan angka yang kalau dibandingkan dengan pemilu 2009 naik. Kalau 2009 hanya 2,5%, di pemilu 2014 menjadi 3,5%. Memang ini berat, ya Pak. Oleh karena itu, ya wajar kalau seluruh partai politik melakukan konsolidasi dan merumuskan strategi tertentu yang menggunakan pemilu 2014. Kenapa angka 3,5% ini berat? Dan itu tidak mudah dilakukan, tapi mungkin dilakukan berarti itu tidak mungkin dilakukan oleh partai politik. Angka 2,5% saja pada pemilu 2009 itu hanya 9 parpol yang bisa mendapatkan itu. Sekarang dinaikkan menjadi 3,5%. Apakah parpol bapak-bapak dan ibu bisa mendapatkan itu? Tergantung dari bapak-bapak dan ibu sekalian. Nanti akan didiskusikan ini, ada seasonnya tentang strategi parpol untuk memenangkan pemilu 2014. Jadi nanti ada materi khusus yang akan dibahas untuk mencapai minimal 3,5% tersebut. Bagi parpol yang tidak memiliki 3,5%, maka dia akan ditinggalkan untuk tahapan berikutnya. Sekarang ada 12 parpol, misalnya yang bisa memenuhi 3,5% hanya 10 parpol misalnya. Maka 2 parpol ini kemudian ditinggalkan, 10 parpol akan dihitung perolehan suara sahnya, diambil angka bilangan kembali pemilih BPP. Jadi seluruh jumlah perolehan suara sah parpol tadi itu akan dihitung dan dibagi 10 menjadi itulah dibagi jumlah kursi anggota DPR. Saya pikir kita bisa melaksanakan itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Irwan Saputra, peserta rakerda, saya pikir materi kita tadi saya hitung sekitar 45 menit ya.
Kenapa tadi kita nggak batasin? Memang masalah teknis pemilu ini cukup panjang sebenarnya. Tadi saya pikir sudah ke teknis-teknis. Mungkin peserta sudah paham semua mungkin ya. Kalau paham semua nanti kita nggak ada diskusi lagi. Tapi saya pikir memang karena waktu kita kan terbatas, pertama. Yang kedua, kalau masalah pertanyaan saya yakin pasti banyak. Mungkin kita memang banyak juga yang SMS sudah waktunya isoma. Tapi kalau kita isoma dulu kayaknya sejam ke depan mungkin Bapak Irwan juga punya tugas lain ya. Mungkin perlu kita sepakati kita hanya mungkin 1 atau 2 sesi ya. Mungkin bagi yang mau sholat sebenarnya belum masuk juga karena sudah ya. Jam 12.15 ya. Makanya tadi saya lihat jam saya nggak beda gitu. Jam saya jam 12.16. Atau saya kalau zuhur itu 12.18, jadi 2 menit lagi sebenarnya. Nggak apa-apa kalau disepakatin. Bagi yang mau sholat kita persilahkan. Tapi yang mau mengerti tentang pemilu ini karena kondisi yang ada kita batasi 1 sesi saja saya pikir. Bagi yang masih penasaran nanti silakan, kita sudah bagi kertas tadi, dicatat di kertas ini, nanti akan dijawab semua pertanyaan akan kita komunikasikan sama Bapak Irwan Saputra di KPU. Tentu saja pertanyaan yang wajar-wajar ditanggapi kalau pertanyaan yang di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Marliadi dari DPC Kota. Langsung saja mengingat waktu kita sangat singkat. Narasumber yang saya hormati, ingin saya mohon diperjelas kembali tentang DPT khusus tadi. Berkenaan tadi Bapak sampaikan masalah berkenaan dengan DPT khusus. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih mekanisme DPT khusus itu dan siapa saja dia ataupun apapun syarat-syarat bisa masuk DPT khusus tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua KPU Provinsi yang kami hormati, nama saya Hamdan Sanusi dari Kepahyang. Yang perlu kami tanyakan langsung saja nih Pak, karena pengalaman 2009 yang kami pernah ikuti, bahwa sepengetahuan saya khusus di Kabupaten Kepahyang pada 2009 model C1 tidak diberikan kepada para saksi Pak. Jadi kebingungan, sedangkan kita tidak menyiapkan model C1 dari parpol. Jadi bagaimana solusi, dan apabila itu ada hak para saksi di TPS menerima model C1 tersebut, itu tolong diberikan hak dari para saksi. Dan apabila memang itu wajib diberikan, tidak juga KPPS memberikan, bagaimana sanksi hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arman Sah dari Mukomuko. Pada Bapak Ketua KPU Provinsi Bengkulu, yang ingin kami tanyakan, kartu suara pemilihan 2014 apakah menggunakan foto atau tidak? Itu saja, terima kasih. Kepada Bapak Ketua KPU, pada intinya tadi yang saya tanyakan sama dengan Pak Arman, tapi saya dari Mukomuko Pak. Mungkin langsung saja Pak. Dari Mukomuko. Dari Mukomuko Pak. Jadi pada intinya tadi sama yang ditanyakan oleh sekian saya, masalah tanda gambar atau fotonya tadi. Yang kedua kami minta dijelaskan kembali masalah kami kurang jelas tadi masalah tahapan pemasangan alat peraga tadi. Itu kapan bisa dimulai dan tidak menyalahi aturan? Kapan pemilu? Kalaupun misalnya tahapan kampanye pemilu itu belum dibuka, ternyata kita akan mengadakan suatu event yang sifatnya massal. Nanti pada saat itu kita memasang tentunya bendera-bendera partai. Apakah itu dianggap kampanye dan apakah itu merupakan pelanggaran dari pemilu itu sendiri? Sementara tahapan kampanye belum dimulai. Narasumber kita untuk kesempatan untuk hadir pada hari ini adalah
Bapak Dr. Panji Suminar, MA, alamat Perumahan Sudaraya Bengkulu, Kelurahan Gede Permai. Pekerjaan dosen fisik Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Bengkulu. Jabatan sekarang Dekan Fisik 2009-2013. Adapun riwayat organisasi beliau adalah di HRI, International Environmental Society, Komunitas Hutan Masyarakat. Riwayat pendidikan beliau S1 beliau selesaikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Udayana Kerja. S2 di Faculty of Environmental Studies University of Waterloo, Kanada. S3 Sosiologi Politik Universitas Erlangga. Baiklah, untuk persingkat waktu kami persilakan waktu kepada yang terhormat Pak Haji diberikan persilakan kepada anda kita. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama saya terima kasih pada panitia yang memberi kesempatan pada saya untuk sharing. Kita berbagi saja. Dan kedua, saya selaku pribadi mengucapkan selamat pada anda semua yang sudah masuk di DCT ya. Sehingga saya bilang bahwa perang berdimulai. Kontestasi 2014 akan cenderung, menurut saya akan cenderung semakin sengit, karena di situ ada partai-partai yang sudah establis, yang sudah memiliki infrastruktur politik yang luar biasa lengkapnya, walaupun ada partai-partai baru dan partai lama yang baru lolos verifikasi. Itu memberikan tantangan pada kita. Waktunya cuma 1 jam, jadi kalau berbicara politik itu kan cukup 1 SKS, gitu kan. Ini kalau saya ngajar 1 jam itu 1 SKS. Ini memang saya akan sekilas saja kalau memang anda membutuhkan. Nah, jadi silakan bisa di copy, bisa flashdisk atau nanti panitia mungkin bisa di copy, silakan saja. Ya. Tapi kita mulai dari 2009 saja dulu, ini refleksi saja. Strategi pemenangan partai ini pada umumnya yang dilakukan, saya mengamati ya, pencitraan. Semua partai politik menggunakan Mas Gibran waktu itu. Ini saya berbicara nasional ya. Dan saya sangat tahu Partai Gerindra itu menghabiskan paling banyak biaya serangan negaranya untuk Partai Garuda. Kemudian rekrutmen publik, figur publik, figur publik. Publik figur itu memang ada bermacam-macam. Ini saya coba baca dengan cara misalkan atau anggota 2009 itu saya coba baca sebelum berapa Gerindra memperoleh KTA, ternyata ada 13 juta. 13 juta KTA waktu 2009, ternyata Gerindra yang mendapat 4,6 juta suara. Ada sesuatu yang salah di situ soal rekrutmen berarti. Kalau konsisten paling tidak kalau 13 juta udah 3 kali lipat dari persentase sekarang. Sudah 9% atau mendekati 10%. Dan ternyata Gerindra hanya mendapatkan kurang lebih 3% ya. Kemudian strategi rekrutmen public figure itu dari artis. Yang paling banyak itu PAN tahun 2009 itu, sehingga di mana-mana sih presetan itu PAN itu kan partai partai artis nasional, karena begitu banyak artis yang masuk di situ. Dan dalam tataran tertentu itu yang membuat suara PAN relatif stabil. Suka atau tidak suka itu ada pengaruhnya. Kemudian ada lagi strategi ekstensifikasi kepengurusan. Jadi contohnya misalkan saya mencoba melacak PDP, PBB Janis ini mengakunya 2 juta orang pengurus. Kalau 1 orang pengurus
itu membawa 5 sampai 10, itu berarti ada 15 sampai 20 juta. Hasilnya apa? Ternyata ada 896. Gitu. Jadi pengurus yang banyak itu tidak berarti juga membeli pakaian yang dia urusi, itu kan lucu ini. Ini juga perlu kita pertanyakan dengan ekstensifikasi kepengurusan. Kemudian Gerindra, saya coba baca programnya 6 aksi misalnya pada 2014 ini. Kemudian menjadi persoalan adalah yakinlah pada kita bahwa masa itu memahami 6 aksi mana yang bisa kita lakukan untuk eksploitasi sosok Prabowo ini, karena itu akan menjadi lokomotif ya bagi masa pemilih. Jadi begini, preferensi pemilih itu begini. Saya memilih seseorang karena saya kader partai atau saya simpatisan partai, itu yang pertama. Yang kedua, saya memilih seseorang karena mungkin kerabat saya, ya, sahabat saya. Tapi kalau saya tidak termasuk Pak Kopis itu apa yang saya pilih? Orientasinya akan ke sana. Gerindra itu sama Prabowo, saya senang Prabowo, ya sudah dipilih Prabowo. Jadi untuk ada beberapa preferensi pemilih yang harus dipikirkan ketika kita merekrut merekrut di akar rumput. Nah ini model STP ini saya coba mengadopsi dengan politika marketingnya, ya, segmentasi, kemudian targeting, kemudian positioning ini. Ya, segmentasi ini kita harus mencoba membagi-bagi, mempilah-pilah masa kita ini, karena masa kita tidak sama, pasar-pasarnya tidak sama, petani, nelayan, buruh, itu tidak bisa menggunakan pendekatan yang sama ketika kita akan merekrut mereka. Kemudian segmen mana yang akan kita tembak, itu jelas. Kalau misalkan Gerindra harusnya platformnya ekonomi kerakyatan misalkan gitu kan, maka di Bengkulu petani, nelayan itu target yang dilupakan. Karena komitmen partai mengarah ke sana, ekonomi kerakyatan. Kalau PNS gak usah digarap itu, karena mereka pemilih rasional. Kalau dia merasa bahwa calonnya bagus, ya. Tapi kan pemilih rasional itu paling nggak cuma 20, 35-30% terus di Bengkulu itu, terutama di kota. Nah teman-teman yang mencalon di kota itu persaingan akan sangat ketat, ya, dengan partai-partai lain. Kemudian bagaimana strategi yang harus dilakukan untuk mendapatkan suara di kantong-kantong. Kalau di Purnas Unit contohnya, itu nggak perlu selesai ke situ. Habis-habis energi juga sih Purnas itu gitu. Cukup misalkan pion-pion aja kita sampaikan di situ, nanti malah nggak bagus. Karena mereka juga di Purnas itu pengalaman saya itu paling tinggi golputnya TTS gitu. Jadi sebetulnya golput itu adalah mereka yang berpendidikan menengah ke atas, bukan masyarakat bawah. Padahal suara masyarakat petani dengan dosennya sama saja satu. Nah itu juga yang disebutnya targeting dan segmentasinya di situ. Nah ada lagi misalnya 4P ini saya tidak usah terlalu mudah. Nah ini saya mencoba menggambarkan afiliasi psikologis politik pemilih, ya, sebuah lingkaran. Sebenarnya saya pikir dari bahasa Sunda sebenarnya sakasur, sadapur, sasumur, salembur. Ya. Jadi sekasur itu suami istri. Tidak jarang antara suami istri ternyata beda aspirasi, bertengkar sampai cerai misalkan. Selesaikan di tempat tidur apa masalah itu. Sedapur itu keluarga. Tidak jarang di antara keluarga cocok. Nah, gimana kalau mengambil masak dari luar keluarga juga bisa menyelesaikan, kan begitu enggak? Sesumur itu tetangga. Sesumur itu tetangga. Share. Kemudian selembur itu bahasa Sunda itu sekampung lah, lebih besar lagi. Ini afiliasi psikologis, belum memperhitungkan faktor-faktor lain.
Selesaikan dulu ini sebelum mengarah kemana-mana kayak gitu kan. Masalah dengan suami atau istri selesaikan di tempat itu. Kemudian masalah dengan keluarga selesai di dapur gitu. Jadi ini aplikasi psikologis politik. Dan ini digunakan dulu zaman Orde Baru itu oleh Golkar itu. Dulu filosofi ini. Nah, sekarang mati aplikasi politik pemilih. Ya. Saya mencoba agak hijau. Ternyata kalau dari aspek tadi kita hanya 3 hijau saja sedikit. Ya, istri sebuah itu selalu murid khawatir. Yang memang politik itu akan identik dengan pertentangan. Politik itu akan identik dengan konflik kepentingan. Jadi tidak aneh-aneh. Ya. Jadi kalau mau terjun ke politik kita harus siap dengan itu. Back campaign bisa terjadi, misalkan itu di internal partai juga bisa. Karena konsekuensi suara terbanyak itu pasti konflik internal partai. Maka di awal saya katakan penyusunan caleg itu juga harus terjadi, jangan sampai di internal partai ada konflik. Bagaimana bisa konsolidasi pada akar rumput kalau di partai juga konflik. Dan itu mungkin hampir dialami oleh semua partai. Ya, karena apa? Karena politik itu identik dengan kepentingan. Ya, jadi nggak aneh lagi. Apa yang dilakukan dengan kondisi seperti itu? Waktu mungkin tidak terlalu banyak lagi. Ya, mestinya konsolidasi struktur infrastruktur partai itu sudah setahun atau 2 tahun yang lalu. Ya, sekarang sudah mulai berperang, mestinya amunisi sudah disiapkan, amunisi politik sudah disiapkan, kendaraan politik sudah disiapkan, tinggal pasukannya bergerak maju. Bagaimana pasukan menembak musuh supaya dapat suara itu hal lain. Maka diperlukan pembekalan caleg misalkan untuk strategi pada tingkat angka rumput. Yang harus dilakukan sekarang adalah konsolidasi kalau misalkan ada pengurus ranting di tingkat level bawah saja. Ya, kalau memang ada hambatan-hambatan struktural ke atasnya, karena waktunya tidak memungkinkan untuk melakukan ngurusi itu. Sekarang ini Bapak Ibu itu waktunya bagaimana membidik musuh di dalam ini suara. Waktunya sekarang, karena perang harus sudah dimulai. Lebih baik pada ada beberapa tingkat di dapil yang bersangkutan. Ya. Dengan teman-teman konsolidasi. Jangan sampai terjadi konflik, saling membunuh di internal partai, di dapil yang bersangkutan, atau saling menjelekkan, yang akhirnya suaranya tidak ke Anda, jika juga tidak ke calon lain yang Anda jelekkan ke partai lain. Itu juga begitu, karena suara itu dinamis, pergerakannya menit per menit, gitu. Bukan hari per hari. Banyak rekan-rekan yang datang kepada saya, mungkin dalam ruangan ini tidak terungkap. Mereka mengatakan nggak punya duit. Walaupun tadi sudah dijelaskan oleh Pak Panji bahwa pergeseran itu sebetulnya sudah terjadi. Kemudian konsep-konsep itu sudah sepintas disampaikan oleh Pak Panji. Dari penjelasan itu tentunya perlu lebih dirinci lagi sehingga kawan-kawan kami, kalau saya justru dalam pertemuan saya katakan kalau mau minta duit jangan pilih saya. Itu dengan berani saya mengatakan itu karena saya ini sudah tua, sudah pensiun, saya betul-betul mau kerja. Dan mengapa saya bergeser dari partai yang lama kepada Gerindra dan visi yang sama. Pada saat saya masa lalu saya katakan bahwa saya perang terhadap segala bentuk korupsi, kemudian lebih baik berhenti jadi bupati daripada berhenti memberantas illegal logging antara lain. Nah untuk itu mohon lebih rinci kira-kira supaya rekan-rekan ini yang tidak mengungkap langsung. Hari ini saja beberapa orang selalu mengatakan nggak punya duit, Kak, dikarenakan itu duit. Tapi tadi Pak Panji menjelaskan sebetulnya bahwa itu sudah bergeser dan dalam regulasinya itu sudah bergeser bahwa sekarang itu sudah lihat kepada figur. Untuk itu
Saya juga sudah menyampaikan kadang-kadang tidak usah kita berpikir, karena kalau masih ada yang berpikir bahwa saya ini adalah ban serep, saya ini kira-kira pelengkap penderita, ya lebih baik tidak usah capek-capek. Jadi semua kawan-kawan seperti yang disampaikan oleh Pak Panji, optimis, saya punya kantong, saya punya suara sekian. Nah, jadi semuanya optimis seperti itu. Nah, cuma ini yang masih mengganjal, debatnya nggak punya dunia. Sudah disinggung oleh Pak Panji. Kami mohon resepnya konsep yang lebih rinci. Sebab saya nggak selesai, padahal saya lebih dulu dari Pak Panji dia kemarin ketemu. Saya juga sampai hari ini disertasi dan nggak selesai karena saya ngambil grand teorinya berbeda dengan keinginan promotor. Jadi grand teori konflik yang saya ambil konflik dalam pemilu. Terima kasih Pak Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli Fitriani, saya dosen stripper di Rejang Lebong. Saya caleg sudah, tapi ingin jadi anggota DPR di Provinsi Bengkulu. Saya tidak banyak Pak, saya langsung ke pokok persoalan saja. Dari sekian banyak pola dan strategi yang Bapak paparkan tadi, salah satunya adalah Prabowo adalah ikon terpenting. Dan kalau Bapak berada pada posisi saya saat ini, saya ingin bertanya kepada Bapak, strategi apa lagi yang akan Bapak lakukan sehingga Bapak bisa jadi pemenang dalam pemilu 2014 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus money politik gitu Pak, harus bayar sekian. Saya memberikan contoh ini Pak. Ada kawan saya, mahasiswa saya yang kebetulan dari partai bukan dari kita, nyalon, dia baru lulus di satu partai, kemudian dia ngeluhnya sama 2009. Pak, saya juga punya uang, tapi ada partai yang minta saya untuk maju. Saya bilang maju. Gak punya uang pertama, pikirannya. Kemudian saya bilang, nah pendekatannya adalah bukan pembicaraan masalah uang, pendekatannya masalah psikologis. Kamu datangi satu persatu orang, kerabat, kemudian keluarga. Terus terang saja jangan pernah berpikiran bahwa yang kita datangi kita banyak orang. Kurang. Berarti lebih itu men itu kurang. Berarti sulimen ilmu ajaban. Maka secara pribadi ada kelebihan, ada kekurangan. Oke? Bapak mau promosi caleg DPRD Kabupaten Dapil berapa? Caleg DPRD Kabupaten Muko-Muko Dapil 1. Ya. Kebetulan nomor 6. Amin. Tidak banyak Pak yang kita sampaikan, mungkin juga yang sebagian besar sami'na wa ta'na. Apalagi yang terakhir tadi sudah mendasar siapa Bapak tadi. Hanya saja ada sedikit yang kita sampaikan. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah ada pohon pepaya. Nggak perlu bingung. Ke sana nggak perlu bingung, ke sini nggak perlu bingung. Mari ngumpul. Adalah di Partai Gerakan Indonesia Raya. Kemudian Bapak kita sampaikan secara jelas, pimpinan ketua saya Kabupaten Muko-Muko walaupun di daerah perbatasan Sumatera Barat telah jauh menyampaikan figur Pak Prabowo. Kemudian memang sudah memasyarakat. Hanya saja kita titik dan jujur apa yang sudah disampaikan kawan barusan. Kita pun juga punya sifat iri terhadap partai lain. Mengapa partai lain semangat, atribut bendera dan sebagainya? Insya Allah dengan adanya ketukan secara langsung dari RI, provinsi, kabupaten bisa bersatu padu untuk memenuhi iri kepada partai lain. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas segala respon dari bapak-bapak sekalian. Yang pertama saya
menjawab tentang pertanyaan pertama dari Bapak yang mengambil 3 Utara. Seperti yang tadi saya sampaikan, Pak, mungkin memang partai ini belum bilang seperti partai Wong Cilik, partai Suara Rakyat, Suara Golkar dan segala macam. Makanya kita tadi membuat tagline inilah yang sebenarnya fungsinya sama seperti yang partai lain itu lakukan. Misalnya Gerindra menang, Prabowo Presiden. Misalnya lagi yang tadi yang saya sampaikan, tagline seperti itu yang baru ada sampai sana. Tapi masukan dari Bapak akan saya catat, akan kita bawa kepada isu di nasional. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai Ibu dari Kabupaten Rejang ya, mengenai saksi. Sekali lagi yang saya tegaskan adalah seluruh persyaratan yang menjadi saksi itu yang sudah kita sebarkan ke DPC adalah saksi yang akan partai bina. Sekali lagi, saksi yang akan partai bina, bukan caleg bina. Bedakan Bu, saksi partai dan saksi caleg. Dulu mungkin memang saksi partai sama caleg itu sama, diambil dari yang nomor 1. Sekarang enggak, saksi itu dari partai. Kalau caleg mau naruh saksi, silahkan, monggo, gak masalah. Tapi di aturan KPU yang boleh masuk itu adalah saksi partai, 1 di dalam, 1 di luar. Nah, yang akan kita latih memang hanya 5 per kabupaten. Tapi itu nanti pelatihan itu mungkin bisa seminggu atau 2 minggu. Yang sekarang kita sedang susun dengan para ahli juga. Sekali lagi bukan kita yang nyusun di sini, kita aja. Ada nanti pakar komunikasi, di sana kita latih bagaimana cara mereka berkomunikasi, di sana kita pastikan mereka mengerti bagaimana jalur logistik pemilu yang nantinya berdasarkan hasil diklat itu. Kalau tadi bilang hasilnya gimana Pak, dia bisa nyampaikan apa enggak? Ya itu memang tanggung jawabnya dari diklat Bu. Itu memang tanggung jawabnya dari seluruh materi yang harus kita berikan selama diklat. Tapi sekali lagi itu saksi partai, bukan saksi caleg. Nah, dari 5 orang itu tanggung jawab DPC, Pak Adnan dan Pak yang lain yang nyalek nggak boleh mencampur adukan itu Pak. Saksi partai tanggung jawab DPC. Baju Bapak harus 2, bukan berbaju sebagai caleg. Seperti itu nanti Bu sistemnya. Jadi Pak Adnan atau yang anggota DPC yang lain, saya sebut Pak Adnan kan paling pojok kata dulu Pak. Karena itu tadi saksinya bukan saksi caleg. Nah, untuk merepresentasikan calegnya apa? Silakan. Itu adalah taktik caleg masing-masing untuk jika nanti misalnya bukan tidak percaya ya, merasa kurang dengan saksi yang ada di partai, merasa akan dicurangi dan segala macam. Silakan monggo masing-masing mencari caleg sendiri. Tapi bagi partai ini, tanggung jawab partai ini hanya membuat saksi-saksi itu saksi partai yang 2 itu tadi Bu. Yang tanggung jawabnya 5 orang itu harus mereplika lagi berapa orang itu saksi di kabupaten, saksi di kecamatan, saksi di TPS-nya. Nanti itu yang tugasnya 5 orang itu. Bagaimana dia cara membuatnya? Nanti kita akan latih di diklat tersebut. Apa yang dia harus lakukan, bagaimana cara dia, apa yang akan mereka katakan kepada calon-calon saksi, itu beda lagi. Kira-kira seperti itu Bu. Selanjutnya yang nomor 3 dari Pak Bobi yang memesankan kalau beliau turun ke provinsi-provinsi. Saya pikir ke Bengkulu beliau juga sudah Pak, dan sekarang memang sedang beliau lakukan. Di Jakarta juga beliau sekarang sudah punya helikopter. Kalau beliau cuma punya pesawat, sekarang sudah helikopter. Beliau sudah keliling ke banyak-banyak tempat juga. Itu beliau beli bukan untuk apa-apa ya, memang untuk datang ke daerah-daerah. Ke Bengkulu sudah Pak Bobi. Sekarang baru hari minggu yang lalu dia di Bali, mungkin besok di Jawa Timur. Kalau Bapak ngikutin jadwal beliau malah sakit, makanya ajudan beliau itu sampai 9-10 orang yang gantian. Karena kalau ngikutin beliau capek, beliau gak ada capek-capeknya, beliau keliling terus Pak. Memang beda sama Pak Jokowi, mana-mana nih beca diceritain, beliau naik pesawat jet. Bukan apa-apa yang didatangi beliau gitu.
Papua, yang di Kalimantan dan segala macam. Itu juga pemenangan yang cara-cara pemenangan yang beliau lakukan. Kira-kira seperti itu Pak Bobi. Berikutnya dari Pak Abdul Aziz. Ini nyambung sama Bapak tadi yang nomor 5. Kalau masalah logistik, ya mari kita guyur sama-sama Pak. Pusat juga bukan bank. Pusat ini bukan sekarang yang punya banyak uang. Makanya kita sama-sama Pak berjuang di sini. Sekali lagi sama-sama berjuang di sini, kumpul ya rame-rame, cari masalahnya apa, ya pecahkan sama-sama. Sekali masalahnya bukan masalah caleg aja, akan menjadi masalah DPC juga. Ya rame-rame rebut sama DPC. DPC nggak sanggup, ya rame-rame memberanikan diri datang ke DPD. Kalau DPD juga nggak sanggup, berani nggak datang ke DPP? Itu yang jadi dipertanyakan. Kok masa masih ada yang seperti ini, seperti itu? Seharusnya teman-teman di DPC, teman-teman di DPD, pengurus-pengurus dan segala macamnya bekerja sama untuk itu. Kalau masalah logistik nanti kita turunkan seperti apa, jelas memang sudah ada yang kita pesan dan segala macamnya. Tapi Pak, kalau hanya mengharapkan dari itu, seluruh saksi 12 parpol itu menerima sesuatu yang disahkan oleh pihak dalam saya rasa itu Pak. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Dan minta jangan hanya minta yang kosong atau tidak ditandatangani, tapi betul-betul yang dia tandatangani. Makanya itu secara detail akan kita bahas Pak di dalam training saksi nanti. Jadi bagaimana? Kok ini kurang tanda tangan? Ya harus minta. Kalau tidak kasih kita ngotot, karena itu undang-undang mengharuskan mereka itu memberikan sesuatu kepada para saksi dan ditandatangani oleh semua saksi. Itu menjadi pegangan kita. Jadi nanti itu Bapak perhatikan satu persatu kolom-kolomnya, sudah tanda tangan apa belum, gimana jumlahnya, sesuaikan. Yang cuma kita terima punya kita juga, tapi Bapak cocokkan dengan yang lain. Jangan punya kita ditulis 10, yang sebelah ditulis lebih gitu kan, 1. Nah itu, jangan sampai begitu. Pokoknya yang kita terima, baik dari KPPS, yang dia punya file arsip adalah sama, dan 12 parpol pun sama. Nah itu nanti teknik-teknik bagaimana kita akan membuka itu akan disampaikan nanti ya. Sabar.